Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Fajar Yadi dari Prodi Sistem Informasi kelas 25 kelas SI 25B MPM 25311070 atau makul Bapak Askar Bapak Askar dan Sinigar. Di sini saya mempresentasikan tentang was saya berjudul Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting yang tercatat dalam terjemah sejarah Indonesia Islam. Lantas apa pengertian Isra Mi'raj? Isra Mi'raj digantikan setiap tahun oleh sebagai besar umat muslim. Hak tersebut melakukan untuk mengenal perjalanan beliau dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj berikut pengertian sejarah dan ayat-ayatnya. Pengertian Isra Mi'raj berdasarkan dari dua, yaitu Isra dan Mi'raj. Berdasarkan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang pada malam dari malam-malam Masjid Haram dan Mekah dan Masjid Aqsa dan Baitullah dengan keberadaan Burak. Kemungkinan Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW Masjid Haram dan Masjid Arafah langsung ke Silatul pada malam hari untuk menerima perintah sholat waktu, tepat waktu, 5 waktu. Kemudian Isra Mi'raj melakukan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Masjid Baitullah pada malam hari dan untuk menerima sholat 5 waktu menuju dalam waktu makna yang telah disebutkan. Maka sejarah seluruh Isra Mi'raj adalah perjalanan yang melakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Arah atau di Mekah Masjid Aqsa, kemudian menembus lapisan langit dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disebut Jasirat Mustaha atau langit tertinggi yang diterima perintah saat sholat 5 waktu. Sementara itu ditentukan dari lemah bahwa Isra Mi'raj dan Isra Mi'raj ada suatu kejadian luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan khusus Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan istimewa bersama malaikat Jibril. Perjalanan tersebut dimulai dari Masjid Arab menuju Masjid Afif di Palestina, kemudian melakukan dari Masjid Al-Fat al-Rid. Nabi Muhammad SAW mengizinkan setiap menghadap Allah Subhanahu wa taala, sangat percintaan alam. Langit di dunia Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi As-Kaskim Nabi Ibrahim menunjuk bahwa ialah Nabi Muhammad untuk
sampaikan kepada salam Nabi Muhammad Adam dan dengan rahmah. Nabi Muhammad memberikan salam kepada Nabi Adam dan selanjutnya Nabi Adam juga memberikan kehormatan balas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan kemudian menuju ke langit ke dunia di mana Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit tertinggi. Nabi Muhammad SAW berjumpa Nabi Yusuf di langit ke tempat yang Nabi Ibrahim Israel dan di langit di kelima Nabi dengan Nabi Harun dan Nabi Kiram. Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memilih umat yang paling banyak masuk surga. Mengetahui dari Nabi Muhammad SAW sendiri dengan langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan berdoa dengan bersujud kepada Allah di Baitul Arab. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan pelaksanaan salat wahdu sebanyak 5 rakaat setiap hari dan Nabi menerima tugas tersebut. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan bahwa Nabi Musa bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu berjalan perintah salat sebanyak 5 kali setiap hari. Nabi Musa mengatakan umat setelah membuktikan Nabi Musa namun meminta kepada Nabi Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sehari-harinya. Kemudian Nabi Muhammad ingatkan setiap sebelum Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk 2 kalinya dan pada akhirnya Allah mengatakan kewajiban sholat 5 waktu. Nabi Musa terus berpendapat bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya merasa malu untuk kembali kepada ke Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nerima dengan ikhlas dan penuh hati. Rasulullah ridho Allah setiap para kepadanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.